Avanza ya. Nggak tahu kalau dapat tapi ini Avanza Formula tahun berapa? 2016. Ini omnya yang punya. Ya, ini mobil Avanza-nya akan kita berubah jadi semi matic ya. Dia manual. Alatnya ini teman-teman. Ini ATM 4, harga ATM-nya aja 5.250.000 dengan dapat knob seperti ini. Tapi tanpa biaya, beda biaya pasang sama home service ya teman-teman ya. Seperti itu. Nah, ini dia alatnya dan ini alat-alat kita, dan ini untuk perkabelan tali silingnya. Nah, tali silingnya, katrolnya di sini simpel aja. Untuk perkabelannya ini teman-teman ada ini ya. Nah, ini untuk perkabelannya di sini saya memakai sensor ATM karena mobilnya juga ABS. Nah, jadi supaya simpel aja pakai sensor ATM aja nanti. Nah, ini akan saya pasangkan terlebih dahulu sebelum saya memasangkan katrol-katrolnya untuk mempermudah pengerjaan. Ini saya sudah bongkar dashboard koper-kopernya. Yang ini saya bongkar, ini saya bongkar. Kalau mau lihat screen enak gitu ya, keluarin kabel nanti enak langsung. Nah, konsol boxnya juga udah saya bongkar. Ini konsol boxnya supaya nanti pemasangan sensor gigi lebih enak, lebih lega. Tentunya pasti nanti akan lebih baik lah. Dan untuk perkabelannya nanti bisa disusun lebih rapi. Nanti ini tinggal dibuka lagi nih supaya nanti kabel bisa diikat di situ. Nah, dan nanti untuk tuas persnelingnya kita kasih standar, bukan pakai matic ya. Nah, karena Om lebih senang yang mobil standarnya seperti itu. Oke, nantikan pemasangan autocladnya dan hasilnya nanti seperti apa. Terima kasih. Nah, ini saya bongkar dulu nih untuk ikatannya. Saya buka, akan saya pasangkan. Nah, untuk Avanza itu motornya nanti ditaruhnya di depan sini ya teman-teman ya. Ya, supaya karena ini terlalu tinggi teman-teman nih. Ini tinggi sekali, tingginya aja lebih tinggi dari ketebalan HP ya. Jadi kalau taruh di bodi motor, di bodi dalam jok maksudnya motornya, nanti tali silingnya sangat riskan sekali tinggi begini. Jadi melengkung turun lagi, itu membuat daya tariknya lebih berat. Bagusnya memang aman di sini. Satu kegunaannya selain di sini daya tariknya lebih ringan, istilahnya lebih enak lah ya. Dan tentu motor akan lebih awet karena kerjanya tidak terlalu berat. Dan tidak ada resiko ketarik-tarik talinya seperti ini keinjak. Nah, itu bisa mempengaruhi kualitas nanti katrol atau ketinggian setengah koplingnya teman-teman. Seperti itu. Nah, kurang lebih seperti ini. Saya akan pasangkan ini nanti. Ini masuk dari sela-sela, keluar dari sini berkabelan supaya kabel dari sini nggak kelihatan teman-teman. Ya, nanti keluar dari sini ke sini buat ngesolokin bodinya. Dan ini akan saya buka. Nih, tak buka. Seperti itu. Nanti setelah perkabelan baru nanti pemasangan katrolnya teman-teman ya. Oke, sekarang saya akan pasangkan dulu perkabelannya teman-teman. Dan untuk tombolnya Omnya beli sendiri ya. Tombolnya tadi, tombol powernya. Nah, ini tombol powernya Om sengaja beli yang seperti ini karena punya ATM itu tombolnya seperti ini teman-teman. Nah, beda ya, bukan seperti itu. Standarnya dia seperti ini. Nah, standar. Tapi kalian bisa beli yang seperti itu, request. Kemarin saya bilang, Om mau saya yang beli apa Om yang beli? Om aja yang beli katanya. Saya yang beli katanya. Ya, nanti kan di sini tombol powernya. Coba tes. Apa masuk apa enggak? Lampu, nah begini. Wah, pas banget Om, cakep Om. Ya, tinggal modif. Oke, terima kasih. Saya pasangkan dulu ini. Nanti akan saya videokan hasilnya lagi. Oke bosku, untuk perkabelan sini sudah cukup lumayan rapi. Saya nggak kasih videonya ya supaya nggak makan waktu juga, dan kalian juga nggak bosan karena hal ini saya pikir juga gampang untuk dipasang ya. Yang penting kalian udah pahami aja, yang penting dipahami aja pasti bisa ya. Nah, ini tuh perkabelannya di sini, yang ini perkabelannya yang ATM ya. Nah, ini saya masukin dari bawah karpet, kebetulan dia ada lubang teman-teman. Nah, dia keluarnya di sini ya. Nanti ada di sini motornya, jadi masih cukup pas ya. Seperti itu. Namun kalau nggak dipakai bisa tinggal taruh di sini. Seperti itu. Nah, nanti ketika
karpetnya ini kopernya ini dipasang, jadi dia tetap rapi teman-teman ya. Dan di sini udah saya ikatin, saya bungkus. Nah, dan untuk groundnya ini dia teman-teman, saya nebeng di sini aja murnya, groundnya, karena udah pakai skun, tinggal dimasukin aja ke murnya, lubang ya. Nah, untuk remnya ini warna coklat dari ATM, dan di sini kayak warna kuning. Ini sensornya sudah saya laban, saya bungkus bagus seperti itu. Untuk remnya bisa di sini. Dan untuk ACC ini warna pink yang dari ATM, saya ambil ke warna merah yang dari soket itu ya. Soket ini letter ya ini. Ya, oke, warna letter. Dia warna merah. Kalau nggak salah ada abu sama merah. Jadi yang arus positifnya dia warna merah ya. Jadi saya soldernya bagus, saya sambung, dan ini kabelnya ke sini. Nanti untuk knop di sini saya ikat dulu di sini sementara. Dan ini sensor giginya belum saya pasangin, nanti akan saya pasang di situ. Ya, dan untuk tombol powernya juga udah saya sambung nih kabelnya. Tombol power ini ya seperti ini, dan lampunya ini naik ke atas saya keluarin di sini. Teman-teman juga bisa mau taruh di mana aja, entah di sini, entah di sini, entah di sini masih bisa ya. Atau tidak perlu dipakai pun juga nggak terlalu masalah. Ya, karena itu punya apa namanya, nggak terlalu penting banget juga ya. Oke, tinggal ini arus utamanya nih ya. Oh ya, ini sensor gasnya, nanti sensor gasnya belum dipasang, terakhir biasanya. Nah, ini kabelnya yang akan dikeluarin ke depan, dan di sini ada kabel sensor ini teman-teman. Nah, ini kabel sensornya tak ambil dulu aja, tercabut karena ini masih di asal lakban aja ya, buat ngetes doang di rumah. Nanti kalau udah disambung, udah keluar kabel, udah keluarin, baru panjang kabel diukur dan disolder dengan baik. Dan ini juga yang screen ya, saya cabut dulu supaya bisa nanti dikeluarin. Nah, ini saya lakban dulu, nanti ini saya lakban, terus pancing keluar pakai kawat sling atau kawat, baru ini dilakban ke kawatnya terus dikeluarin ke sana. Kurang lebih seperti itu ya. Akan saya keluarin kabelnya dulu. Perkabelannya, untuk kabel utamanya sudah saya keluarin, dan sensornya udah dikeluarin. Nah, dan sudah disambung lagi. Nah, ini dibungkus sensor kecepatannya, dan untuk ke akinya nih yang merah ini terus keluar dari sini masuk sini. Nah, udah di sini ya. Itu kabelnya warna merah, dan ini screennya. Oke, tinggal ini nanti saya masukin dari sini ke bawah, dan kita pasangkan juga nanti untuk pulinya harus ada pengeboran ya, pemasangan katrolnya di bawah. Oke, nah ini nanti akan saya masukin dan akan saya pasang pakai bracket lagi, dan akan dibor dulu buat bawahnya. Ini kita buka ya. Coba kita keluarin dulu. Nah, ini sensor gasnya nanti belakangan ini teman-teman ya. Ini mobil harus butuh RPM teman-teman ya. Tadi buat naik sedikit aja, kalau dibuat setengah kopling dia mati ya, padahal nggak tinggi loh teman-teman. Segini doang dia, kalau diangkat setengah kopling tanpa digas dia mati ya. Jadi artinya mobil butuh RPM ketika dalam keadaan membutuhkan tenaga yang lebih seperti itu ya. Nah, akan saya cari tempat dudukannya lebih nyaman di mana untuk Avanza ini ya. Oke, saya buka dulu semua, saya perhatikan. Oke bosku, di sini sudah tahap pemasangan untuk pengelobangan lantai dan sudah saya bor ya teman-teman ya. Oke, caranya aja. Oke, pertama-tama di sini untuk mencari posisi ya, pasangkan dulu ininya ya, kurang lebih seperti ini. Ini nanti agak masih ke segini ya, ke atas sedikit ya. Nah, ini rata nih teman-teman ya, nih ya. Kalau lihat teman-teman lihat, jadi diinjak pun nah masih enak nanti ya ke atas. Nah, pasang dulu ini supaya untuk mencari tahu posisinya ini. Mungkin mobil teman-teman bukan Avanza, tetapi kalau untuk Avanza ya seperti ini aja, dan usahain cari yang rata. Nah, ini di sini gitu agak rata ya, jangan ada ini ada gelombang gitu. Ini apa namanya, naik ke atas jangan ya, ini ada gelombang. Nah, kayak gini ada tundukan, jangan gitu ya, supaya posisinya pulinya ini nanti dia ke sini rata, jadi punya dudukan tatakan yang kokoh dia
Nah, tujuannya seperti itu, dan misalkan dia ini lurus ya. Nah, kalau ini agak ke sini, ini nggak bakalan bisa lurus karena dia nanti akan jatuh miring seperti ini. Karena apa? Di sini dia tidak rata. Jadi diusahakan yang pas yang ratanya. Seperti itu. Nah, dan posisinya yang ini tuh. Jadi pas diusahain gini, nggak kena, nggak mentok ya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, saya coba nih. Ya, nah ini nanti kurang lebih seperti ini ya, rata. Nah, ketika ini udah mepet banget ya untuk settingannya. Nah, ketika ini ditarik, dia ini nggak sampai mentok banget ke sini. Ini nanti akan lebih naik sedikit memang karena di atas karpet nanti ya. Dan posisi ini nanti kan rantai di sini teman-teman. Jadi rantainya itu jangan sampai dia ngalangin ke sini atau ke mur yang ini, jangan gitu ya. Nah, mur yang ini dipastikan aja seperti itu. Jadi dia rata untuk mencari posisi yang baik ya. Nah, ini nanti dipasang di atas karpet yang ini ya. Ya, ini ya. Nah, kurang lebih seperti itu aja. Oke, ini nanti akan saya pasang dan saya lubangin. Dan ini juga akan saya kuatin ya. Saya kurang lebih seperti ini nanti posisinya. Nah, dia agak naik sedikit ke atas. Agak naik. Oke. Naik. Dan saya kunci dulu teman-teman ya. Oke bosku, sekarang pemasangan sensor kecepatannya ini udah terpasang ya dengan baik. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi dia cari sinyalnya ini nih. Nah, yang bagian depan ya, yang dekat transmisinya, jangan yang di gardan belakang ya, jangan ya. Jadi di sini ya. Nah, jaraknya itu kurang lebih ini terlalu rapat sih masih ya. 1 milian nih. Nih kasih 2 mili gitu ya jaraknya ini ya, 2 mili. Nah, rapat nih, tinggal direnggangin aja ini. Ya. Jadi ini kalau ini saya nebeng di langsung ke transmisinya, bracketnya ini tuh. Dan bracketnya tali kopling ya. Tali gigi ya maksudnya ya, bracketnya tali gigi seperti itu ya. Jangan ke body, bracketnya ini jangan ke body. Karena apa? Karena mesin itu masih goyang-goyang ya, jadi naik turun ketika dia jalan. Nah, kalau dia ikut ke situ, dia ini pun sensor ikut naik turun. Dan pastikan ini jaraknya ini ke tembok tuh, tembok ini ke sini, ke bukan tembok apa namanya, ke body ya, jangan sampai mentok. Karena jangan terlalu mepet ya. Jadi ada spare-nya lah. Dipastikan ketika mobil bermanuver ini nggak mentok ke situ gitu ya. Oke, kurang lebih seperti ini untuk Avanza ya. Ini sudah saya kunci, tinggal merapikan kabel aja. Oke, setelah pemasangan sensor tadi, waktunya untuk pemasangan tali silingnya ya. Dan saya sudah tes tadi, ini udah nyala untuk tombol powernya karena akinya udah ditakin. Nah, udah nyala ya. Tapi ini belum dinyalain ya. Jadi ini mau pasang dulu ya. Kita ukur dulu karena posisinya dia di sini ya. Sini, jadi kita ukur pas ya. Jadi posisinya ini mentok ke bodi itu seperti ini ya. Ini segini kita pasin ininya. Di sini saya sudah ukur kurang lebih segitu. Jadi ini nanti masuk segini. Nah, potong segini ya. Oke. Habis ini dipotong baru dimasukin, entah mau dijepit entah dilem. Nah, baru habis itu masukin ini ke sini ya, baru masukin tali silingnya dari sini ya, baru keluarin rantainya lewat sini gitu ya. Oke, di sini saya sudah memotongnya ya, dan sudah saya lem. Nah, tunggu kering dikit ya, harusnya tunggu kering aja, baru nanti ya, masang ini ya, tali silingnya dari sini ya, sampai dia tembus ke sini. Masukin dari sini dulu tuh. Nah, habis itu nanti diukur tali silingnya, baru dipotong teman-teman. Nah, udah keluar tali silingnya, kita tarik dulu aja, baru rantainya dipasang. Masukin dulu. Oke, rantainya ini dimasang masukin dari ke sini. Nah, ini rantainya ada yang sisi gelombang sama rata. Nah, yang gelombang ini di bawah, yang ratanya ini di atas, supaya ngadapnya ke puli.
Habis itu baru dikasih gemuk nanti ya. Keluarnya begini teman-teman. Dorong. Oke, kita keluarin dulu ya teman-teman ya. Saya susah satu tangannya. Oke, nunggu lemannya kering, itu pakai lem 5 menit ya. Ini udah saya masukin rantainya situ ya. Saya mau pasangin ininya dulu, sensor giginya ya teman-teman. Untuk mengetahui, kita harus hidupin dulu ini, dan ini udah tak hidupin ya, tak colokin ya. Nah ini tak kontak, tekan tombol, nah itu langsung dia ngopling ya ke sini ya. Nah, dipastikan posisinya ngoplingnya itu dia di atas nanti ya. Ketika sensor gigi netra ini kan posisinya ini di sini nih. Garis, perhatikan garisannya ini setengah ngopling, ini juga sini nggak di atas, ini harus di atas ya. Nah kalau dimatiin dia naik ke atas nih, lihat. Nah dia naik ke atas, harus seperti itu nanti posisinya. Nah ketika dia netral, nah sekarang kita cari signalnya ya. Nah ini ada bagian rata dan tidak rata ya. Nah kita hadapkan sensor magnetnya ke bagian yang tidak rata, kutub mana yang benar atau tidak, nah, seperti itu. Nah, ketika di sini dia ternyata nggak ada respon ke situ, ke motornya. Jadi saya balikin aja kutubnya sampai dia ada respon. Nah, langsung ada respon. Berarti yang benar hadapnya nanti ke sini ya. Setelah itu kita taruh di tali selingnya ini teman-teman. Tali selingnya itu yang selalu bergerak ketika digeser gigi. Nah, kalau bisa sampai dia begini. Nah, dia begini juga udah kena ya. Nah, ini masuk gigi. Oke, nah masuk gigi. Nah, tuh. Nah, kalau ini cuma geser ke samping dia geraknya teman-teman. Jadi yang kita pakai adalah yang sebelah sini kiri ya. Saya pasangin untuk sensor giginya sudah terpasang seperti itu. Nah kalau teman-teman lihat ini, nah itu dia. Saya taruh di bawah, magnetnya dinempel di sini. Cuma ini masih kurang lem sementara. Tapi fungsinya dulu ketika di masing ini perhatikan. Ketika saya masuk gigi dia. Nah ketika dia netral, nah ya kita geser. Ini untuk Avanza itu digeser aja udah, geser ke samping aja udah connect tuh ya. Saya ke samping aja seperti ini udah bisa ya. Nah, apalagi kalau dia masuk gigi gitu ya. Oke, sekarang akan saya patenin dulu sekalian, magnetnya saya lemin. Oke, sini sudah pemasangan tali ya, sudah saya ikat juga di sana, namun ini belum dites ya. Ini juga masih akan nyangkut ini nanti sini ya, mungkin akan dipotong dikit aja ini, soalnya ininya kurang panjang aslinya tekukannya tuh, lihat tekukannya. Sementara sini udah tarik ya, jadi susah karena mempres gitu ya, tidak presisi jahitan ininya. Oke, kita coba tes ya kali ya. Saya belum tes ini teman-teman. Nah, sudah menyala, kontrol sudah menyala. Coba setengah koplingnya saya tarik ya. Oke, masuk gigi itu lagi masuk gigi, mobil masih mati ya. Coba kita putar apa dia sampai, jadi pas ini mentok, sebelum dia ini mentok, switchnya ini harus mentok ya. Itu aja begitu ya. Kita coba ya, kurang lebih begitu. Terlalu ya, kalau dalam setelahnya belum pas nih teman-teman, masih harus setting. Kayaknya antara ini dinaikin lagi ya, sedikit lagi karena om setengah koplingnya juga saya pendekkan begitu. Oke, akan saya setel, nanti setelah udah pas ini baru saya tutup, baru pemasangan sensor gas. Dan untuk sensor gas sementara masih udah saya kasih magnet 1 biji di sini itu ya. Coba kita tes dulu ya sensor gasnya. Oke, sudah bisa. Oke, sudah bekerja. Oke. Mati tombol, kopling naik. Oke, ini untuk narik udah bisa ya. Hidup. Nah, ini udah saya pasangin, tinggal ini murnya belum. Nah, kepalanya yang ini ya, kebetulan saya ini seperti itu. Ya, ini jadi ada dua, ini beda ya. Kalau ini di atasnya standarnya ya. Di harga juga beda dikit lah ya. Oke, kalau untuk tes
dia udah narik teman-teman. Ya, ketika dia narik itu sebelum mentok ini udah berhenti motor. Ya. Oke, seperti itu. Dikasih gemuk supaya lebih licin untuk talinya, lebih awet seperti itu. Oke, saya akan tutup kopernya, bosku. Ini sudah sore ya, udah dirapi-rapikan ini ya, sedikit rapi, tinggal pasang ini. Ntar kita pasangin ya. Dan sensor gasnya sudah coba saya pasang ya. Ini kita tes gas seperti itu. Cuma belum tahu nih, belum setting lah istilahnya, belum tahu gimana rasanya nanti berkendara ya. Sementara pokoknya seperti itu. Nah, sementara yang penting isi lambung tengah dulu Om sudah sediain. Makasih Om, udah disediakan. Ayo sobat YouTube makan dulu ya. Oke, nanti kita tes strap. Udah. Oke, bosku, ini kita mau tes strap dulu ya. Belum mau tes programnya ya. Tapi tadi coba agak tanjakan, enak ya. Nih, udah secara udah oke ya. Tuh, tinggal gas lepas rem aja. Ini rem, lepas gas. Udah kayak wetik ya, mobil udah jalan ya. Yang rekam yang punya apa? Ya coba. Mantap. Ini kita belum tes sensor kecepatannya, bukaannya di berapa. Saya kayaknya juga ini belum saya coba. Motor aja. Nanti kita mau keluar Om sebentar. Pas kan keluar nih dah. Ya, langsung keluar aja. Oke, siap. Ini saya tes dulu. Ini saya sementara saya kasih, jangan masih 0. Ini sementara saya kasih di 10, 11, 10 aja deh. Nah, ini masih 0, saya bikin di 16. Ini di duty 3-nya sementara di 25. Oke. SM. Oh, udah ngebuka. Cepat banget ngebukanya. Terlalu cepat sepertinya. Saya akan rubah sini menjadi 100. Ini jangan. Nggak kelihatan juga Om di sini. Iya. Coba di 100, ini jadi 250, baru 400. Oke. Jadi bukaannya kita lihat nanti, cek bukaannya di berapa. Lampu jauhnya Om. Ya. Lampu jauh. Lampu jauh. Ya. Oh. Pak, makasih. Ini kita kiri kanan buat tes. Kanan aja. Kanan ya. Jalan raya kan? Oh iya. Kalau mau jalan raya kanan. Coba bukaannya di berapa. Oh, udah nggak buka ya. Tapi enak kok walaupun cepat nggak buka. Segini udah nggak buka deh. Langsung ngebuka aja. 1. Gigi 2 ya. Coba gigi 2. Jadi sistem dia tuh cepat baru gitu. Kalau semutnya sih dapat ya Om ya, udah dapat ya semutnya. Nah ini agak tanjakan nih. Coba stop unggo ya di sini ya. Saya coba di gigi 2 dulu deh. Stopnya. Langsung ke gigi 2 aja. Stop unggo. Ini mobil memang harus berani RPM. Tadi kita juga mati ya. Tapi kita coba aja gigi 2. Wah, masih enak Om ya tanjakannya nih. Nah ini agak miring tapi terlalu miring nih. Sini. Gigi 1 kayaknya sini ya. Sini ya. Oke. Kalau tidak direm tangan ini pasti mundur ya. Nah mundur ya. Nah kalau dilepas rem tangan dia mundur. Coba kita gas, ngisi ya, RPM ngisi. Oke lah. Oke, sip. Makanya pakai 1 aja tadi. Tinggal ini ngetes engine brake-nya di berapa. Rasionya ini bukan pertama sama engine brake ya. Setelah itu nanti mengikuti yang lain, tinggal dikali-kalikan aja. Di kecepatan ini ngerem masih turun. Lanjut lagi ya. Oke, mungkin nilainya tutup aja Om. Pakai AC aja kita ya. Oh iya boleh. Tapi saya bau Om. Gak apa-apa. Kita kiri kanan nih. Kiri aja. Kiri aja. Dan nilai yang kiri Om. Ya.
bukaannya sih kayaknya udah oke nom. Di 100 bukaan awalnya udah enak. Om kategori berkendara santai Santai. santai ya. Santai. Jendela yang kiri tolong Om. Hah? Jendela yang kiri. Oke, ini lagi ya. Oke. Siap, siap. Ya suara juga nggak ada noise. Iya, benar. Oke. Bisa. Head unit apa ini om? Satu ini pakai Avante. Avante. Budgetnya yang murah Om. Oke, siap, siap. Ini 20 km, kita coba tes engine brake 25. Ini 30 coba ya. Apa dia turun, apa sudah ngerem? Sudah. Pakai injak dikit deh, pakai kaki ini. Udah nggak turun sih. Tapi kalau ngerem mendadak gimana coba? Ya kita tes dulu. Sini nggak bisa berhenti ya. Oh ya, saya pegang. Nah, tidak bisa berhenti. Ini lurus terus om? Lurus terus aja. Lurus terus ya. Nanti bundaran ke kiri kita. Bundaran ke kiri. Ini apa? Ke komplek. Ini perumahan. Oh, perumahan. Ini wali kota nih, kantor wali kota Tangerang Selatan. Pulang. Coba gigi 4. Oh, gigi 4 responsif ya. Tadi dia 30. Responsifnya. Sini ngerem nggak turun ya. Nggak turun. Ini 20 ya. Saya pingin gua mau berhenti om. Tapi nggak enak berhenti di sini. Dan ramai soalnya. Iya, tadi yang agak enakan udah buat ngetes pengereman. Mobil tahun berapa om? 2016. 2016 ya. Untuk gigi 3, gigi 4, gigi 5 sih udah responsif ya. Gigi 2 aja, 3-nya masih lebih smooth. Tinggal ditambahin nanti BBM-nya. Nggak turun. Aman nggak ya? Oke, kita coba. Oh ya, terlalu ini kayaknya kurang terlalu cepat engine brake-nya. Kayaknya takutnya pas ngerem mendadak. Ini 30, 20. Masih turun sih, tapi terlalu cepat kayaknya. Kayaknya di 20, saya tambahin nilainya. Di 20. Ini sini tadi untuk engine brake 350, saya kasih di 400 saja. 400. Nah, ini 450. Kayaknya sudah oke. Coba. Ini lampu merah kita Ke kiri aja. ke kiri ya. Nah, setelah ini ada tanjakan yang cukup curam nih Om. Oh oke. Nah ini kita coba sini aja brake ya. Nah rem tuh nggak turun om. Tuh rem. Saya lepas nih. Nah di bawah itu kiri jalan terus. Oke. Tapi segini sih masih aman sih om. Ya. Aman engine brake. Ke kiri langsung ya. Ya, ke kiri langsung. Masih aman. Ini om mau langsung bawa pulang nanti lebaran haji kemana om? Ke Temanggung. Temanggung. Iya, langsung test drive di tanjakan naik turun katanya. Siap. Gunungan besok saya bawa. Iya. Nah, ini Torsinya masih mantap nih mobil. Apa itu sampai lepas?
Oh, kolomnya belum pasang, kurang tekan. Gampang lah kolomnya. Ini kalau pagi om, ini macet banget nih om sini. Ini kalau istri saya bawa bisa 3 kali nih mati di sini nih. Sini mati, Iya. mati istrinya. Apa mobilnya mati? Mobilnya. Iya. Oh, yang ini tanjakan Ya. ini. Oh, Ini kalau kalau- ketemu. Ini kalau pagi Oh, macet banget ini. Macet ya di sini yang Iya. bisa mati-mati hidup ya. Ya, Coba, ini tapi bisa kita 20 menit di sini. berhenti nggak kita ini? Bisa kalau malam bisa. Kita coba ya di sini ya. Tapi ada mobil. Oke, kita berhenti. Gas. Gas sedikit biar api ada tenaga. Kita udah ada tenaga, baru tinggal didalamin aja gasnya pelan-pelan. Ya, kalau jangan kaget ya. Kalau kaget dia nanti mati. Oke. Seperti itu, Om. Jalan ya. Jadi caranya begitu. Nah, tanjakannya ini. Nah, jangan tes lagi lah ya, nanti ya Bu, berhenti bisa kali ini mah. Bisa nggak ya berhenti? Nah, ini berhenti di sini. Ya, bentar. Oke, masih gigi satu. Nah, oke, kita gas kan? Oke, enak ya. Oh, ini harusnya bisa ya. Apa? Tanjakan juga kayaknya. Oke, nah ini tes tanjakannya ya. Kali ini belum. Tadi lem dikit ya. Klik. Belum tes engine brake-nya belum nih, saya nggak tahu di berapa. Ini 30, coba direm. Oh, masih belum. Di 25 kayaknya ini. Harus dinaikin dikit lagi kayaknya. Sini parkir bisa, Om? Bisa. Kita naik sedikit ya. Ya. Sekali ngetes nih. Nah, kayak anggap polisi tidur gitu lah ya. Nah, ini nggak usah digas pun udah naik ya. Saya di sini deh sebentar. Masukin program aja teman-teman. Nah, habis itu udah oke nih. 400 sini 450. Ini kasih 500 saja. Udah oke. Naik bukaannya saya lamain dikit lah. 110. Nah, habis ini cabut udah oke. Tinggal nyeting duty satunya, duty duanya. Ya. Ini udah oke ya. Oke, cara setting duty 1, duty 2 itu sebenarnya simpel teman-teman. Ya caranya sesimpel untuk ngetesnya langsung aja ke gigi 2 start awal. Nah, untuk ngetes duty 1 ya. Ini duty 1 saya kasih lebih respons sedikit di 12 ya. 12 respons sedikit. Nah, langsung aja ke gigi 2 seperti ini. Bukanya enak nggak? Ya, seperti itu. Kalau duduk banget berarti terlalu kencang. Tapi ini masih oke, Om. Masih enak ya dari gigi 2 tadi, Om ya? Ya. Nggak jodot banget gitu ya. Nah, itu untuk cari duty satunya. Nah, untuk ngambil di gigi 2 kita coba aja nanti sebentar di gigi 3 ya. Nah, responsifnya seperti apa. Jadi disesuaikan dengan berkendaranya. Nah, kayaknya udah respon udah oke. Kalau mau sedikit lagi lebih respon, ini 16 ya, saya tambahin aja sedikit lagi 18 lah. Coba ya. Cuma kalau terlalu responsif nanti malah ada yang nggak smoothnya yang hilang. Jadi kita cari titik tengahnya itu semuanya dapat, responsifnya dapat. Jadi begitu. Lebih seperti itu ya. Coba ya. Ini kita bikin lebih responsif. Kita agak kebut lah. Oper gigi tanjakan nih enak Om masih. Ya, oper gigi tanjakan ya tuh. Nah, jadi nggak ketinggalan ya. Masih nyambung ya tenaganya ya. Oke.
responsinya berarti udah dapat smooth nggak? Smooth nggak tadi om? Smooth. Smooth ya. Oh ya, siap. Itu. Ini ada di gigi 4 ya. Gigi 4, gigi 5. Masih tenaganya oke om mobilnya. Masih oke om, tangan di sini tuh. Nah, masih oke. Untuk monop ini ya. Nah, coba kalau pas masuk gigi harus langsung lepas saja. Ini kita putar balik pulang ke mana om? Bebas. Bebas. Oh, masih mau ngetes. Ya, Silakan. sama tes atau ke nasi kemana nih yang lebih enak? Om nanti bisa tes. Om mau tes di sini? Boleh. Nanti. Ya, tapi sebentar saya pastikan dulu engine Ya. brake-nya ya. Siap. Saya ingin cari agak bisa ngerem mendadak gitu. Aman nggak dengan engine brake yang sudah saya bikin? Kalau rasanya masih kurang, ya. Ya, tapi tetap aja harus dioper gigi sih sebenarnya om. Kita kanan ini, Kanan. kanan. Ini BSD nih om. Oh, BSD City ini. bisnis itu ya. Kayak dulu yang saya pasang kita lewat sini di orang ke sono. Apa yang Trios kayaknya ya. Oh bukan, itu di Depok ya. Sebentar ya. Kita kiri. Ini di mendadak nih. Aman lah ya. Aman. Di gigi berapa ini tadi? Gigi Empat 5 tadi. Lima. Iya. Iya, gigi 5 gitu. Gigi L3 apa? Ya 3 gitu lah. Ya. Tapi kayaknya udah oke lah. Ya. Oke, kita gaskan. Bukanya masih terlalu cepat menurut aku sih. Tapi masih smooth walaupun bukanya cepat. Saya mundur dulu deh. Coba mundur. Apa lagi? Oh iya, makasih Pak. Makasih Pak. Cupnya. Nah, kita coba naikin. Saya naikin dulu. Nah, satu lagi. Oke. Pembukaan awalnya. Supaya nggak terlalu cepat banget. Matiin dulu aja apa-apa supaya nggak kepanjang. Kalau pakai ATM saya bisa mundur Gaya berkendaranya ya. 10 cm lah ini. Iya, ujung jari aja istilahnya kaki kanan penting masih bisa natak sampai mentok. Ini kan 3 nih. Ini kedua. 3, ya. Dari gigi 2 nih start. Oke. Oke ya, siap. Ya, smooth juga, gak ada jedut ya. Masih ngisi kok, RPM-nya masih ngisi, tapi nggak tinggi gitu. Rasain aja dari 2 ke 3, 3 ke 4 gitu. Gimana? Kalau terlalu cepat, cuma ya kalau oper gigi mundurnya itu apa? Turun gigi maksudnya. Kalau kita kan biasanya kalau turun gigi kan kita kadang gantung kopling om dulu. Nah ini nggak bisa gantung kopling dia. Naik terus kecuali om lagi ngerem, turun gigi lah sambil ngerem, aman om. Turun gigi sambil ngerem. Ini sambil ngerem. Kalau dari kecepatan masih di bawah 30 engine brake tapi kalau udah gigi 4 gigi 5 tadi nggak enak itu. Karena engine brake
walaupun direm kan dia tetap kopling naik tuh. Nah gitu. Jadi bisa rasanya ada jedutan dikit karena terlalu cepat oper giginya. Lupa. Iya, siap. Tangan saya masih di kebiasaan dong tangan. Sebenarnya begitu udah oper gigi tuh taruh tas tangan di atasnya sih nggak masalah Om. Gini ya. Iya, betul. Ini masih kena. Masih ya? Oh iya, lebih sensitif kalau yang ini emang. Karena dia agak ke atas sensornya. Beda sama yang tadi, yang satu lagi. Oke, sobat YouTube, inilah hasil pemasangan autocloud ATM 4 pada mobil Avanza ya. Kayaknya jangan terlalu panjang deh videonya. Nanti kalian bosan nonton juga. Kayak ini hasilnya ya, mungkin saya tanya dulu Om ya. Gimana Om hasil pemasangannya Om? Sementara test drive 2 km nih. Apa bedanya sama mobil yang Om test drive, mobil ATM saya apa? Compare Om maksudnya. Convero. Iya. Convero ya, Om. Kayak jelas ini mobil saya kan. Iya. Pasti lebih enak ya. Lebih enjoy lah pokoknya. Lebih enjoy iya pasti Masih udah Om. tahu karakteristik RPM. Iya, udah tahu, lebih tahu. Iya. Coba kita stop and go di sini. Nah, ini tanjakan tuh. Oh ya, coba si Om tuh, tanjakannya seperti itu, teman-teman. Stop and go di berapa, Om? Gigi 1 kalau ini mah Om, jangan di gigi 2 Om, karena udah tanjak. Kasihan juga kop mobilnya Om. Baru Pakai handrem dong Om. Jaga aman. Nah, baru rasain ada RPM-nya. Nah, ada tenaga mobil. Nah, udah ada tenaga mobil, nah baru lepas. Nah, seperti itu. Ya. Ya. Oke Om, mengecewakan Om ATM Om. Mantap, oke ya. Rekomendasi nggak Om ATM? Rekomendasi. Oke, sobat YouTube, terima kasih ya sudah nonton channel Project Asisten Transmisi. Nantikan selalu channel-channel Project Asisten Transmisi, dan terima kasih juga doanya pemasangan hari ini walaupun sampai malam, tapi ini termasuk kategori cepat ya karena kita mulai pasang dari jam 12 tadi ya teman-teman ya. Jam 12 siang. Terima kasih atas doa-doanya semuanya sehingga ini pemasangan beroleh berhasil ya. Terima kasih sukses selalu.